Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Bu Guru. Masih dengan materi tema keluargaku dan subtema anggota keluargaku. Anak-anak masih ingat apa arti dari keluarga? Ya, keluarga adalah orang terdekat yang tinggal dalam satu rumah bersama kita dan saling menyayangi. Keluarga itu terdiri dari keluarga inti, di mana pada keluarga inti ada ayah, ibu, dan anak-anak. Lalu keluarga itu terdiri dari keluarga besar, di mana dalam keluarga besar termasuk di dalamnya kakek, nenek, paman, pakde, bule, om, tante. Ya nak, untuk saat ini kita masih membahas terkait keluarga inti. Anak-anak masih ingat? Sudah 2 hari ini Bu Guru memperkenalkan anak-anak anggota keluarga inti. Di antaranya ada ayah, di mana ayah merupakan pimpinan keluarga yang tugasnya bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Lalu tugasnya ayah juga membimbing, mengajarkan, serta mengarahkan keluarga dalam hal ilmu agama seperti mengajarkan sholat, mengaji, pergi ke kajian. Lalu tugas ayah juga melindungi keluarga dari ketidaknyamanan seperti itu. Ini yang pertama, ayah. Yang kedua adalah ibu, di mana ibu merupakan pendamping dari ayah yang tugasnya mengurus rumah tangga seperti memasak, menyiapkan makanan buat keluarga, mencuci pakaian, menggosok, dan lain-lain. Di mana tugas ibu juga merawat anak-anak serta mendidik anak-anak, membantu anak-anak belajar di rumah. Seperti itu. Lalu keluarga inti terdiri juga dari anak-anak, di mana anak-anak terdiri dari kakak dan adik. Anak-anak itu siapa ya? Anak-anak adalah merupakan buah hati dari ayah dan ibu yang sangat disayangi. Anak-anak merupakan pelengkap keluarga. Seperti itu. Apa sih tugas anak-anak? Tugas anak-anak yang pertama adalah menghormati kedua orang tua. Seperti ketika kita berpamitan, anak-anak salim kepada kedua orang tua. Ketika kita mau meminjam sesuatu, menggunakan sesuatu, kita izin dulu kepada orang tua. Dan ketika sudah selesai digunakan, kita ucap terima kasih dan mengembalikan lagi kepada tempatnya. Dan ketika kita meminta butuh bantuan kepada orang tua, kita meminta tolong. Seperti itu ya. Itu contoh dari menghormati kedua orang tua. Selanjutnya, taat dan patuh kepada perintah orang tua serta menyayangi kedua orang tua. Misalkan orang tua bicara, "Nak mandi," kita bersegera untuk mandi. "Nak makan," kita bersegera untuk makan. "Nak waktunya belajar," kita bersegera untuk belajar. Lalu tugas anak-anak juga apa? Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, membersihkan tempat tidur ketika bangun. Lalu meletakkan barang-barang yang sudah kita gunakan kembali ke tempatnya. Lalu merapihkan mainan setelah bermain. Seperti itu ya nak. Lalu tugas anak ada lagi, yaitu belajar dengan rajin, dengan giat, agar kelak tercapai cita-cita anak-anak, belajar ilmu agama dan ilmu dunia. Itu tugas anak-anak. Selanjutnya, Bu Guru akan fokuskan hari ini kepada tugas kakak. Anak-anak itu terdiri dari kakak dan adik. Bu Guru hari ini akan membahas tentang kakak, di mana kakak itu bisa berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan. Kakak di sini posisinya adalah sebagai anak, di mana kakak adalah merupakan saudara dengan umur yang lebih
tua dari adik. Apa sih tugas kakak? Tugas kakak, selain tugas anak-anak yang tadi ya nak, tugas kakak adalah menyayangi adiknya. Jadi boleh tidak ayah adiknya dinakalin, dibikin nangis? Tidak boleh, karena tugas kakak adalah menyayangi adik. Lalu tugas kakak adalah mengajak main bersama adik. Jadi adiknya diajak main. Kalau ada kakak main dengan teman-temannya, adiknya diajak bermain bersama ya nak. Selanjutnya tugas kakak adalah melindungi adik, menjaga adik agar tetap dalam keadaan aman. Lalu tugas kakak juga menemani adik belajar atau mengajarkan adik ketika belajar. Masya Allah, itu merupakan tugas-tugas dari kakak. Alhamdulillah, aku sayang kakak. Masya Allah. Siapa ya anak soleh dan soleha yang menciptakan kakak? Yang menciptakan kakak adalah Allah. Allah Al-Khaliq, Allah yang maha pencipta. Masya Allah. Alhamdulillah atas ciptaan Allah seorang kakak yang aku sayangi. Selayaknya kita meyakini bahwa penciptaan kakak itu yang menciptakan adalah Allah. Kita meyakini dalam hati dan mengucap syukur menggunakan lisan dengan mengucap Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan sebagai wujud syukur kita atas anugerah yang Allah berikan kepada kita seorang kakak, maka kita menyayangi kakak kita, menghormati kakak kita. Kita melakukan ketaatan kepada Allah atas rezeki yang Allah berikan berupa kakak, seperti sholat, berdoa, mengaji, dan melakukan hal-hal yang baik. Baik anak soleh dan soleha, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri anak-anak mengerti dengan materi yang Bu Guru berikan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kemudahan dan kelancaran segala urusan kita ya nak. Jazakumullah khair, Umi Abi di rumah. Barakallahu fikum.